Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya baru 2 minggu yang lalu ini. Ya. Tapi ada pertukaran jadwal mulai sekarang. Jadi jadwal saya mulai bulan ini yaitu setiap Sabtu keempat, tukeran dengan jadwal Ustadz Khaliful Hadi. Beliau dipindah Sabtu pertama. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang tema membongkar dunia perdukunan. Tema ini adalah tema yang sangat penting. Kenapa? Karena fenomena dunia perdukunan di negeri kita ini sudah sangat mengenaskan. Mereka sudah nggak pakai sembunyi-sembunyi lagi sekarang, terang-terangan mempromosikan dan memasarkan perdukunan mereka di koran banyak, di televisi hati-hati itu banyak acara-acara perdukunan di televisi, di media sosial, bahkan banyak sekarang ini website blog yang isinya adalah sihir dan perdukunan. Jadi dukunnya saiki modern, Pak, ngikuti zaman, ngikuti zaman, sudah nggak jadul lagi. Mereka sekarang milenial, masya Allah. Sehingga banyak masyarakat kita terkecoh. Mereka berbondong-bondong pergi ke dukun. Apalagi dukun yang dipoles sebagai ustadz, kiai. Karena banyak dukun-dukun putih. Kalau dulu ada istilah dukun hitam, yakni semuanya serba hitam, pakaiannya hitam, pakai belangkon, kamarnya menyeramkan, gambarnya tengkorak-tengkorak. Sekarang banyak juga dukun-dukun putih, pakai jubah, kopiahnya putih, pakai tasbihnya besar-besar, sebesar pentol, tapi sama saja. Hakikatnya adalah dukun juga. Sehingga pada zaman kita sekarang banyak pejabat yang menginginkan kelanggengan kedudukannya perginya ke dukun. Tokoh politik yang membidik kursi panasnya perginya ke dukun. Bos yang ingin berwibawa
di hadapan bawahannya, perginya ke dukun. Ya, bawahan yang ingin naik jabatan, nih ingin naik pangkat, perginya ke dukun. Pedagang yang ingin laris dagangannya, perginya ke dukun. Pengusaha yang ingin menjatuhkan saingannya, perginya ke dukun. Pemuda yang ingin mengintip ya cinta masa depannya, perginya ke dukun. Ya, bahkan sekarang banyak siswa-siswa sekolah mau ujian nasional, supaya lulus ujian nasionalnya perginya ke dukun. Bahkan maaf ya, para pelacur mereka juga pergi ke dukun. Kita ini banyak yang percaya kepada dukun. Dukun dalam artian yang mengaku ya tahu ilmu gaib, tahu masa depan, bisa meramal apa yang terjadi pada masa depan. Bukan pembahasan kita tentang dukun rambut, dukun pijat, bukan itu ya. Ya, yang dimaksud dukun di sini yaitu dukun-dukun yang mengaku tahu tentang ilmu gaib, ya, tahu tentang masa depan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kira-kira apa penyebab banyak masyarakat kita pergi kepada dukun-dukun? Ya, ada beberapa sebab kenapa masyarakat banyak yang pergi ke dukun. Pertama, masyarakat kita ya yang dulu menganut paham atau agama animisme, dinamisme, Hindu, Buddha, sehingga gampang terpengaruh dengan yang berbau mistik, klinik. Ya, kemudian kalau pergi ke misalkan Bali, saya pernah ke Bali, ke pasarnya banyak Pak di sana. Ya, bahkan di pasarnya saja udah kemenyan banyak gitu ya. Itu di pasarnya, jadi nampak sekali. Nah, kita tahu sebelum masuk ke Indonesia ini, ya, agama yang dianut oleh penduduk negeri Indonesia kebanyakannya adalah animisme, dinamisme, Hindu, Buddha dan sebagainya. Sehingga ini sedikit banyak berpengaruh kepada kehidupan beragama masyarakat kita. Mau nggak mau seperti itu, ada pengaruh. Yang kedua, apa penyebab masyarakat kita banyak yang percaya ke mbah dukun? Adalah karena lemahnya tauhid, lemahnya akidah, lemahnya ilmu agama. Manakala orang itu lemah akidahnya, lemah tauhidnya, ya, jauh dari ilmu agama, maka akan gampang untuk percaya dengan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Manakala orang itu jauh dari ilmu agama, gampang sekali iblis untuk menyesatkannya. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Talbis Iblis tentang tipu daya iblis, perangkap-perangkap iblis, beliau mengatakan perangkap iblis yang paling utama ya adalah bagaimana menjauhkan manusia dari ilmu agama. Ya. Hati. Ya. Ini dah. Kalau apa ini berarti? Hah? Nah, berarti kata Imam Iblis, proyek iblis yang pertama adalah bagaimana mereka menjauhkan manusia dari ilmu agama. Kenapa? Karena mereka tahu
bahwa ilmu agama itu ibaratkan cahaya. Kalau sudah dimatikan cahayanya, maka sangat mudah bagi iblis untuk menyesatkan manusia. Kita aja nih kalau lampu mati, natap nang dindi, kejedot tembok, kejedot lemari, meleduk got, karena apa? Nggak kelihatan. Begitu orang kalau nggak ngerti tentang ilmu agama, gampang sekali kemudian tersungkur, tersesat, disesatkan oleh setan. Yang ketiga, kenapa banyak masyarakat kita terkecoh datang kepada mbah dukun? Karena adanya beberapa orang yang dianggap sebagai tokoh agama, dianggap kiai, dianggap ustadz, dianggap habib. Justru mereka termasuk orang-orang yang melariskan dunia perdukunan. Makanya kita tidak boleh gampang terkecoh. Nabi SAW pernah mengatakan, inna min asratis sa'a an yultamasal ilmu indal asahir. Termasuk tanda-tanda kiamat adalah kalau ilmu ini diambil dari orang-orang ahlul bid'ah. Jadi kita tidak boleh terkecoh, karena zaman sekarang ini banyak yang diputar balikkan. Sebagaimana kata Nabi, sayati alaikum sanawatun hadda'at, akan datang kepada kalian tahun-tahun yang menipu. Yusaddaku fihal kadhib, yang pendusta dibilang jujur. Wa yukadzabu fihas shadiq, yang jujur dibilang pendusta. Wa yu'tamanu fihal kha'in, orang yang berkhianat dibilang amanah, yang amanah dibilang khianat. Sekarang banyak terbalik, Pak. Ustadz-ustadz yang mengajak manusia kepada tauhid, yang mengajak manusia kepada sunnah, kembali kepada Islam yang murni, malah dibilang radikal, dibilang pemecah belah umat, garis keras, wahabi dan sebagainya. Tapi kalau yang mengajak kepada kesyirikan, yang mengajak kepada kebid'ahan, ini alim ulama, ini dai yang bijaksana dan bijaksini, ini nih yang nasionalis dan sebagainya. Maka kita tidak boleh gampang tertipu dengan casing. Al-ibrah bil haqa'iq la bil asma', yang menjadi patokan itu adalah hakikatnya, bukan perubahan nama. Yang keempat, kenapa banyak masyarakat kita yang percaya kepada mbah dukun? Karena kurang sabar dalam menerima ujian. Diuji sebagai orang miskin, kere, tak sabar. Akhirnya cari jalan pintas, cari cara yang instan, yang cepat saji, kayak Indomie, carinya yang apa? Instan, yang cepat. Kan Indonesia pengennya yang begitu, yang cepat, siap saji. Udah dikasih ujian miskin, fakir, sudah lama capek kita ini sebagai orang miskin terus, ketepian dari wong melarat terus. Akhirnya apa? Mencoba terobosan baru, cari cara gimana cepat kaya. Mending kalau caranya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak, caranya dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari pesugihan, ke dukun, tumbal dan sebagainya. Yang kelima, kenapa banyak masyarakat kita yang pergi ke mbah dukun? Salah satu sebabnya adalah karena pemerintah terkesan membiarkan para dukun, sehingga tidak ada hukum yang tegas untuk para dukun. Padahal dalam agama Islam, hukuman para dukun itu, Pak, apa? Dipenggal. Dalam hukum Islam ya. Saya bicara tentang hukum Islam. Dalam hukum Islam, dukun itu kalau memang dia terbukti sebagai tukang sihir,
dukun itu dibunuh. Ya, makanya dulu Umar bin Khattab kalau ada dukun dibunuh, dipancung. Ya, sampai sekarang di Saudi diterapkan. Kalau ada dukun di Saudi, hati-hati, hilang kepalanya. Nah, itu anehnya, bedanya. Di Saudi, ya, dukun itu dipenggal kepalanya. Di Indonesia, dicium tangannya. Ya, Masya Allah, ngalap berkah malahan. Senggol mana tadi? Baik. Jadi itu. Jadi saya belum tahu dalam undang-undang pemerintah kita ada hukuman untuk para dukun. Dulu pernah ada usulan, ada rancangan, tapi nggak tahu ya penerapannya bagaimana, terus kesimpulannya bagaimana, sampai sekarang belum jelas. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara sebab juga atau faktor juga kenapa banyak masyarakat kita yang pergi ke dukun, karena banyak masyarakat kita ini salah dalam memandang sosok dukun. Ya, mereka digelari dengan gelar-gelar yang menipu. Ya, gelar-gelar yang menipu. Apa aja istilahnya, macam-macam ya. Macam-macam istilahnya dukun itu. Kalau istilah media paranormal. Padahal yang benar itu para nggak normal sebenarnya. Ya. Dibilang kadang dibilang orang pintar. Ya. Ada juga istilah ahli metafisika. Ya. Ada bilang wali karomah. Ya. Ada wali khos. Ya. Dan sederet gelar-gelar yang menipu bagi para dukun. Makanya satu kaidah penting yang harus kita pahami adalah al-ibratu bil haqa'iq la bil asma. Yang menjadi patokan itu adalah hakikatnya, bukan namanya. Karena nama bisa diganti-ganti, Pak. Tapi yang paling penting adalah hakikatnya. Khomer itu tetap disebut sebagai khomer, walaupun ya casingnya, tulisan luarnya diganti. Sekarang mana ada minuman tulisan luarnya khomer gitu? Nggak ada. Rata-rata udah diganti. Whisky, brandy, ya, narkoba, pil koplo, oplosan, ya, apalagi bir bintang, ya, terus sing nak lamongan ini apa? Toa, ya, terus macam-macam namanya. Nggak ada yang namanya khomer gitu, nggak ada. Dan itu jauh-jauh hari sudah disebutkan oleh Nabi. Nabi SAW dalam riwayat Muslim pernah mengatakan, ya, la yasrabanna nasun min ummati al-khamra wa yusammunahu bi ghairi ismih. Akan ada segolongan dari umatku yang minum khamr dan menamai khamr bukan dengan khamr. Jadi jauh-jauh hari sudah dikabarkan oleh Nabi. Nanti umatku ini ada yang minum khamr tapi nggak menamai khamr dengan khamr, tapi diganti. Makanya kita jangan tertipu dengan perubahan-perubahan. Riba sekarang diganti dengan bunga. Wapi, Pak, jenenge bunga. Ya, kayak nama artis saya bunga, ya kan? Soal ya, memikat. Padahal itu riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi embel-embel Islami seringkali disematkan. Ya, ada filsafat Islami, demonstrasi Islami, pacaran Islami. Oh, no, pacaran Islami. Ya, macam-macam. Maka kita jangan tertipu dengan nama. Yang paling penting adalah hakikatnya. Demikian juga dukun. Ya, apapun namanya, paranormal, orang pintar, ya, ahli metafisika, wali karomah, wali khos, dan sebagainya,
jangan tertipu dengan gelar, jangan tertipu dengan nama. Yang paling penting lihat hakikatnya. Oleh karenanya penting bagi kita sekarang untuk mengetahui ya gimana sih pengertian dukun dan ciri-cirinya. Dukun tadi sudah kita sampaikan, yang kita maksud bukan dukun rambut, bukan dukun pijat, tapi maksudnya dukun rambut di sini, dukun rambut. Yang dimaksud dengan dukun di sini adalah ya, yaitu orang-orang yang ngaku tahu ilmu gaib. Ya, yang ngaku bisa tahu tentang masa depan. Ya. Nah ini. Adapun ciri-cirinya, ciri-ciri kita untuk mengetahui bahwa dia itu adalah dukun, ya, supaya kita nggak terkecoh, supaya kita nggak tertipu. Tandanya, yang pertama, suka ngambil sesuatu yang bisa dipakai pasien. Ya, minta kadang kopiah kita, sandalnya, sapu tangannya, ya, katanya untuk ini, untuk itu dan sebagainya. Ya, tuh yang pertama. Yang kedua, kadang minta binatang dengan sifat yang aneh-aneh. Ya, mintanya ayam, warnanya putih, ya, ada hitamnya tengah-tengahnya, ya, misalkan aneh-aneh. Kemudian nanti ya disembelih, dioleskan darahnya di bagian ya tubuh yang sakit misalkan, atau dibuang ke sungai atau ke laut atau ke tempat yang angker, nyuruh. Nah, ini sembelihan terus nanti buangan ke tempat ini misalkan. Gitu. Yang ketiga, suka nulis raja-raja atau memberikan jimat-jimat. Ya, bahkan itu Pak dibisniskan. Jimat-jimat itu, raja-raja itu dibisniskan. Ya, mau jimat yang harga berapa? Ekonomi, bisnis, eksekutif, ada Pak. Semakin mahal semakin mantap katanya. Ya. Baik. Jadi ini apa namanya? Salah satu apa? Tanda dari tanda-tanda dukun. Kemudian diantaranya juga adalah dia membaca doa-doa atau mantra-mantra dalam waktu yang khusus dan jumlah tertentu. Ya, ngoceh dewe nggak genah. Ya, nggak ngerti kita baca mantra apa. Kadang omongannya nggak dipahami. Ya, nggak dipahami. Nggak tahu ini ngomong kumur kita nggak ngerti. Ya. Kemudian di antara cirinya juga adalah menyuruh pasien memberikan sesaji berupa makanan atau minuman. Ya, suruh bawa makanan, ya, suruh bawa minuman untuk sesaji kelengkapan dari ritual yang harus dijalani. Ya. Karena apa? Karena dukun itu mereka kolaborasi dengan jin. Jin nggak mungkin dia memenuhi keinginan dukun tersebut kecuali apabila dukun tersebut mau apa? Memenuhi syarat yang diberikan oleh jin. Ya, dan rata-rata persyaratan jin ya adalah persyaratan yang bertentangan dengan syariat. Ya, bertentangan dengan syariat. Bahkan kekufuran. Ada nyuruh misalkan nyembelih dengan nama jin misalkan, atau nyuruh kemudian nanti darahnya disuruh untuk ya untuk ngoleskan ke bagian-bagian tertentu, atau suruh nginjak Al-Quran ya, atau suruh melakukan ritual-ritual yang bid'ah. Ya, suruh puasa 40 hari, puasa mute misalkan, atau suruh apa namanya sholat, ya, sholat, tapi pakai syarat-syarat tertentu.
Ya, salat-salat yang bid'ah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, makanya yang perlu diperhatikan juga biasanya dukun itu nyuruh hal-hal yang nggak masuk di akal. Yang seringkali juga adalah jorok. Maaf, ya, ada di antara dukun itu ngasih syaratnya, maaf, ya, kadang-kadang misalkan ini yang biasa untuk pelaris makanan dan sebagainya, maaf, buntut, ya, tikus, misalkan. Jadi ada bisnis buntut tikus, itu katanya untuk pelaris, ya. Kadang, maaf juga, kadang-kadang pakai celana dalam. Ya, kadang-kadang nggak masuk di akal itu. Ini bukan menghayal, bukan omong kosong ya. Ini itu hakikatnya. Ini ada sebagian misalkan tukang bakso misalkan ya, biar laris bakso nih, biar gurih. Nah, kayak celana dalam, hati-hati Pak. Ya. Ini nggak usah delok-delok ya. Ada pernah temenannya cerita gitu. Pas dia beli, lihat Kak Sido tuku wis muntah, ya. Nah, kemudian juga di antara ciri dari dukun tersebut kadang nyuruh kita atau nyuruh pasien untuk menjauhi manusia beberapa waktu, ya, suruh nyepi, mengurung diri di kamar yang gelap, ya. Nah, gitu. Pokoknya di kamar aja, nyepi, nggak usah keluar, sekian hari misalkan. Nah, itu tanda-tanda bahwa itu adalah dukun. Ya, karena kalau orang itu adalah orang yang ngerti, nggak mungkin nyuruh malah menyepi, suruh sholat, nyuruhnya berjamaah, bergaul dengan orang. Karena kalau nyepi itu malah panggone setan. Setan itu paling seneng tempat-tempat yang jorok, kotor. Kemudian tempat-tempat yang sepi. Ini hati-hati kalau sampai misalkan sering menghayal sendirian. Nah, itu setan gampang masuk. Setan paling gampang masuk itu satu kalau kita sedang amarah. Yang kedua, menghayal, menghayal kosong, Kemudian ketika sedih, galau, nah itu hati-hati, Nah, kemudian kadang minta pasien untuk tidak menyentuh air selama beberapa hari, biasanya 40 hari, nggak boleh nyentuh air, ambune, nggak boleh menyentuh air, berarti nggak boleh mandi, nggak boleh wudhu 40 hari. Makanya tadi setan atau jin itu sukanya yang kotor, yang jorok. Ini orang-orang yang berbau mistik dan sebagainya, rata-rata mereka orangnya kumuh, orangnya kumuh. Dan salah satu sebab banyak orang terkena kesurupan dan sebagainya gara-gara dia nggak cinta kebersihan. Kamarnya kotor banget, sampah tok isinya. Itu hati-hati. Islam menganjurkan kepada kita untuk hidup bersih. Islam nggak seneng kalau misalkan dengan kotor, dengan sampah, Nah, Islam itu mencintai kebersihan. Makanya kita setiap hari suruh wudhu, bahkan ada mandi-mandi yang sifatnya wajib, kan? Itu menunjukkan bahwasanya Islam mencintai kita ini bersih, sangat ditekankan di dalam agama Islam. At-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu adalah separuh dari keimanan. Kemudian diantara ciri juga adalah biasanya memberikan lembaran kertas kepada pasien untuk dibakar, lalu asapnya dipakai untuk, kadang dipakai untuk minum, Pak. Nah, ini
mulai sampean bakar engko asape tinggu wedang kopi campurono. Ya, karena buat campuran apa? Minuman. Campuran kopi, campuran nanti suruh nyampur ini, nyampur itu misalkan untuk diminum. Ya. Itu secara akal saja. Secara akal berarti sampean mangan kertas kan? Mangan abu-abu. Ya. Tentu itu tidak baik untuk kesehatan. Ya, tidak baik untuk kesehatan. Di antara ciri juga adalah terkadang menuliskan tulisan-tulisan yang nggak jelas, raja-raja, atau perhatikan juga kadang ngasih Arab, tulisannya Arab, tapi nggak jelas. Kalau sampean lihat itu nggak jelas. Kadang tulisannya kualik-walik. Ada istilah kadang kalau di dunia dukun itu ada ya jimat kulhu sungsang. Jadi tulisan kul huwallahu ahad tapi dibalik dari belakang, sehingga orang nggak bisa baca. Ya, itu walaupun yang ngasih adalah orang bilang misalkan kiai atau ada Arabnya ini, orang kadang tertipu karena lihat ada Arabnya, disangkanya kalau ada Arabnya berarti apa? Wah, ini syar'i. Enggak, ada Arab tapi nggak bisa kebaca. Ya, banyak raja-raja, mantra-mantra, ya, nah itu untuk menipu orang, Dan seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa kita tidak boleh tertipu, ya, baik itu dukun hitam maupun dukun putih. Ya, kalau dulu orang dukun hitam itu yang serba hitam, pakaiannya hitam, pakai belangkon, ya, terus kamarnya hitam semuanya, ya, pokoknya menyeramkan. Mungkin kacamata hitam juga. Kalau sekarang, ya, banyak dukun ya berjubah, ya, kopiahnya putih, pakai tasbih, masya Allah, ya, tasbih. Astagfirullah, subhanallah, ya, mantep Pak, ya. Tapi yang diajarkan mirip-mirip dengan dukun hitam jadi sama saja. Maka kita jangan tertipu. Ya, ingat kaidah tadi, al-ibratu bil haqa'iq la bil asma. Yang menjadi patokan itu adalah hakikatnya, bukan perubahan nama. Ya. Biasanya misalkan para dukun yang berkedok ustadz, ya, salah satu yang atau ciri-cirinya biasanya satu, melakukan amalan-amalan zikir yang nggak ada tuntunannya dari Al-Quran, nggak ada tuntunannya dalam Al-Quran, atau nggak ada tuntunannya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan surat Al-Ikhlas, ya, biasanya kadang kul, ya, suruh berapa kali misalkan. Ya, padahal itu nggak ada tuntunannya. Yang kedua, kadang terapi pakai ritual puasa, tapi nggak ada tuntunannya. Suruh misalkan puasa mutih, ya, puasa 40 hari, kan nggak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Yang ada kan puasa Senin, Kamis, puasa Dawud. Ya, kalau seperti itu, insya Allah Ustadz beneran itu. Kan kita makanya penting sekali kita belajar ilmu agama. Ya, supaya kita bisa membedakan mana yang sesuai dengan Islam dan mana yang nggak sesuai dengan Islam, mana yang sesuai sunnah dan mana yang tidak sesuai dengan sunnah. Yang ketiga, ini juga banyak ini, ritual memindahkan penyakit. Ya, ritual memindahkan penyakit pasien, dipindahkan ke hewan, dipindahkan ke kambing, ya, dipindahkan ke telur ayam. Makanya kadang-kadang ada pasien suruh bawa telur banyak. Itu maksudnya nanti penyakitnya katanya mau dipindah ke telur ayam. Itu dukun, walaupun di TV. Ya, kadang itu
ada ditayangkan di TV, ya, ada ditayangkan di TV, ya. Walaupun itu di TV, jangan tertipu. Sekarang banyak dukun tapi dipoles kayak kiai, kayak ustadz, ya. Transfer penyakit, ada juga yang katanya bisa melihat apa? Jin, ya. Sampai ada acara itu yang apa namanya? Kun fayakun. Oh, Masya Allah. Ya, ada acara kun fayakun. Kayak Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ya, istilah kun fayakun itu siapa? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini banyak di TV-TV sebagainya, padahal itu adalah apa? Dukun. Kemudian juga ya, yang sering juga adalah memberi minuman air putih yang sudah dibacain mantra-mantra. Ya, dikasih suruh bawa, dikasih botol, ya, air putih. Ini katanya wis tak isi, diisi mantra-mantra maksudnya. Ya, diisi mantra-mantra. Suruh bawa. Ini ciri-ciri dia adalah dukun. Ya, kemudian juga biasanya adalah mentransfer energi atau tenaga. Ya, disertai dengan amalan-amalan khusus. Nah ini, transfer tenaga dalam. Ya, gak ada tenaga dalam agama Islam. Gak ada ilmu kebal dalam agama Islam. Ya, Rasulullah SAW dulu pas perang Uhud juga apa? Terluka. Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu tenaga dalam, ilmu kebal dan sebagainya itu bukan dari bagian syariat agama Islam yang mulia. Bukan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada transfer, ada, bahkan itu disekolahkan. Ya, di sebagian pondok, makanya kadang hati-hati. Sampai nyari pondok, hati-hati juga itu. Jangan sampai anak sampean nanti masuk di pondok, ternyata pulang-pulang pinter jadi pinter nyantet. Nah, ya. Kalau salah pondok bisa begitu. Makanya sering kalau anak pondok itu kalau pas pulang ditanya, ya, jaluk ajian nih, Pak. Nah, minta ajian nih, minta amalan misalkan biar dapat jodoh, biar lancar rizkinya dan sebagainya. Maksudnya adalah ilmu-ilmu yang seperti tadi, ilmu tenaga dalam, itu ya. Karena di sebagian pondok itu memang diajarkan. Di sebagian pondok ya, itu diajarkan. Ya, bahkan ada daurahnya. Wah. Ada daurahnya, Pak. Ya, kalau kita daurah bahasa Arab, daurah syar'i ya, mereka juga ada daurah ya seperti itu. Daurah tenaga dalam, daurah ilmu kebal, daurah ini, hizb itu ada. Ya, dan itu dikomersilkan. Ya, waliyadu billah. Baik. Kemudian juga di antara tandanya juga ma'asyiral muslimin adalah memberikan raja yang sudah ditulis di atas kertas atau di kain. Ya, yang sudah dimasukkan dalam minuman atau diminum oleh pasien. Ya, itu. Dikasih apa? Raja-raja yang sudah ditulis ya. Kalau apa namanya seperti itu, maka itu tandanya bahwa dia adalah apa? Dukun, walaupun berkedok ustadz atau kiai atau habib atau yang lainnya. Baik, masalah yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin, apa bedanya dukun ya atau sihir dengan karomah? Karomah itu artinya kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang soleh, kedikdayaan, keluar biasaan. Seperti misalkan Maryam, seperti dia bukan nabi, tapi mendapatkan kedikdayaan, karomah, orang-orang soleh. Seperti dulu ada para sahabat atau para tabi'in, ya, ada sebagian tabi'in yang dibakar, tapi nggak mati, ya. Ada yang Khalid bin Walid minum racun tapi nggak mati. Itu adalah karomah namanya, yaitu keluar biasaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang soleh. Dan itu ada sampai nanti kiamat, sampai ada. Makanya
dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa di akhir zaman nanti akan ada seorang pemuda yang keluar dari kota Madinah untuk menantang Dajjal. Untuk menantang Dajjal. Kemudian dia dibunuh. Ya, digergaji jadi dua, terbelah jadi dua. Kemudian dihidupkan lagi. Lalu Dajjal mengatakan, apakah kamu beriman kepadaku? Orang tersebut menjawab, saya semakin yakin bahwa kamu adalah Dajjal. Saya semakin mantap bahwa kamu adalah Dajjal. Ya. Kemudian untuk ketiga kalinya orang tersebut nggak bisa, Dajjal nggak bisa membunuhnya. Ini karamah. Ya, karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada pemuda tersebut. Tapi sebagai faedah, jangan percaya juga dengan dukun. Sekarang ada juga dukun akhir zaman. Ya, ustadz-ustadz yang merekayasa tentang akhir zaman. Ya. Termasuk dalam pemuda tersebut kisah tentang Dajjal, ada sebagian yang mengatakan, oh itu pemudanya sekarang sudah apa? Sudah lahir katanya. Tahun 2004 lahir di Suriah, sekarang di Madinah, sudah jadi remaja. Ya. Berarti ini sudah akhir zaman dong, sebentar lagi berarti udah. Nah, ya. Ini termasuk dukun juga ini. Dukun akhir zaman. Ini sekarang ini banyak Pak dukun, Pak. Peramal-peramal. Ya, kita harus memahami hadis-hadis yang Rasulullah SAW sebutkan itu apa adanya. Tapi jangan kemudian apa? Merekayasa. Memastikan, oh ini sudah ada, oh ini sudah muncul tanpa dalil. Ya, mengatakan Imam Mahdi sekarang sudah muncul, namanya fulan. Ya, padahal ciri-cirinya nggak terpenuhi. Ya. Sehingga sekarang banyak prediksi-prediksi ya, kiamat, ya, umur dunia nggak lebih dari 1.500 tahun dan sebagainya. Ini semuanya adalah perdukunan. Ya, ini semuanya adalah ramalan yang tidak benar. Ya, tidak benar. Kewajiban bagi kita beriman tentang akhir zaman, ya, tanda-tanda yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, tapi untuk memastikan maksudnya adalah fulan, maksudnya adalah alan, ya, ini harus ya ada apa? Dalilnya. Tidak boleh kita berfatwa tanpa ilmu. Ngomong berbicara tentang masalah gaib seperti ini tanpa adanya ilmu, tanpa adanya dalil. Baik. Jadi beda antara karamah dengan sihir. Harus dibedakan. Apa perbedaannya? Perbedaannya yang pertama, kalau sihir atau perdukunan itu dengan bantuan setan. Ya. Makanya sihir atau dukun itu nggak mungkin kecuali dengan bantuan setan, dengan bantuan jin. Ya. Berbeda dengan karamah. Kalau karamah itu adalah apa ya? Kebetulan. Nggak pakai bantuan ini, nggak pakai bantuan jin, nggak pakai bantuan setan. Ya, kebetulan. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pada saat yang dibutuhkan. Yang kedua, perbedaan yang kedua antara sihir dengan karamah itu adalah kalau sihir itu atau perdukunan itu dilakukan oleh orang-orang yang fasik, orang-orang yang rusak akidahnya, yang rusak ibadahnya, yang rusak akhlaknya. Berbeda dengan karamah. Karamah itu diberikan kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perbedaan yang ketiga, kalau sihir dan perdukunan itu ya melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Sebagaimana nanti akan kita bahas ya, pelanggaran-pelanggaran syariat. Berbeda dengan karamah, nggak ada pelanggaran. Ya, dia tidak melakukan ya pelanggaran terhadap syariat. Karena karamah diberikan kepada wali-wali Allah SWT, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah SWT itu tidak sedih dan tidak takut, yaitu orang-orang yang beriman dan
bertakwa. Itu namanya wali Allah. Makanya penting juga bagi kita memahami siapa sih wali Allah Subhanahu wa taala itu? Wali Allah itu artinya siapa yang beriman, setiap orang yang beriman dan bertakwa. Siapapun kita, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, kalau dia beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, berarti itu dinamakan waliullah. Banyak Pak wali Allah, para nabi, wali, ya kan? Karena mereka beriman dan bertakwa. Para sahabat, para tabiin, para ulama-ulama yang saleh, itu mereka adalah wali-wali Allah SWT. Jangan mempersempit makna wali. Dibatasi kalau yang namanya wali cuma 9 orang toh. Nggak benar. Ya. Nggak benar membatasi dengan batasan-batasan tertentu. Pokoknya dia setiap orang yang beriman dan bertakwa, maka dia disebut sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ayat tadi, surat Yunus. Ya, surat Yunus. Ya, ini penting karena sekarang banyak orang salah paham tentang wali. Disangkanya wali itu kalau bisa terbang, bisa dibacok, ya, nggak mempan. Dia bisa makan beling, ya, dilindes mobil mati, nggak mati, ya. Itu bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Itu wali syaitan. Ya, kalau dia mendapatkan bisa terbang, bisa ini, tapi caranya jauh dari tuntunan syariat, maka itu bukan wali Allah, tapi itu wali syaitan. Makanya Syekhul Islam Taimiyah punya buku Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Pembeda antara wali Allah dengan wali syaitan. Ya. Pembeda antara wali Allah dengan wali syaitan. Yang paling aneh lagi pada zaman kita sekarang ini, kadang orang gila disebut sebagai wali. Orang gila disebut sebagai wali. Ini sing gila sopo ya? Orang gila disebut wali. Oh. Ya, takok nomor togel anggone wong gendeng. Mbah nomere piro, Mbah? Nanya sama orang gila. Berarti yang nanya gila juga. Ya, karena percaya dengan omongan orang gila. Nah ini. Subhanallah, ya. Nah, Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan selanjutnya adalah bahaya perdukunan. Ya. Ketika kita tahu bahwasanya perdukunan itu adalah haram, ya, sihir itu hukumnya haram, ya, maka kita harus yakin bahwa semua yang Allah larang, yang Allah haramkan berarti membawa kerusakan bagi kita. Ya kan? Ketika Allah memerintahkan berarti pasti itu membawa kebaikan. Ketika Allah melarang berarti pasti mengandung kerusakan bagi kita. Karena Allah itu sayang sama kita. Bahkan Allah lebih sayang kepada hambanya daripada sayangnya hamba kepada diri mereka sendiri. Baik. Apa saja bahaya perdukunan? Satu, ya, dia kong kali kong sama jin, sama setan. Ya, dalam menjalankan aktivitasnya, para dukun itu melakukan ritual apa? Kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan. Karena mereka kong kali kong sama jin, sama setan. Nggak mungkin setan mengijabahi permintaan mereka kecuali kalau melakukan syarat-syaratnya. Makanya syarat-syarat dari perdukunan biasanya macam-macam. Suruh nggak sholat 40 hari, misalkan. Suruh nggak puasa Ramadan. Suruh nginjek Al-Quran. Kadang ke toilet suruh bawa Al-Quran untuk diinjek. Ya. Suruh nanti Al-Quran ngasih darah haid. Ya. Dan sebagainya. Itu dari apa?
syarat-syaratnya dari jinnya. Jangan aneh. Makanya tadi sudah saya sampaikan juga, kadang itu syarat-syaratnya dari mbak dukun itu aneh-aneh. Udah kekufuran, kesyirikan, jorok, ya kotor. Masa suruh buntutnya apa? Tikus untuk pelaris katanya. Apa hubungannya coba? Ya, celana dalam apa hubungannya untuk pelaris? Ya. Nah, anehnya itu di zaman teknologi modern, di zaman yang notabene orang katanya milenial, ya, tapi kok percaya sama dunia mistik klinik seperti itu? Ya, pendidikannya sarjana, S1, S2, S3, ya. Tapi kalau mau apa namanya kampanye, datangnya ke mbak dukun. Ya, dia S1, S2, S3, ya, pebisnis ulung. Tapi ya, untuk mempertahankan bisnisnya ternyata dia pergi ke dukun juga. Ini menunjukkan bahwasanya sekarang kita betul di zaman modern, tetapi ternyata pikiran kita masih nggak modern, ya, masih kuno karena masih percaya dengan hal-hal yang sifatnya apa? Tahayul klinik, mistik seperti tadi. Dan ini bukan isapan jempol ya. Apa yang kita sampaikan tadi, ini semuanya fakta. Banyak mantan-mantan yang dulunya berkecimpung dalam ilmu perdukunan, ya, kesaktian dan sebagainya, ya, ketika mereka bertobat, mereka mengakui, ya, dulu ketika suruh melakukan ritual-ritual seperti itu. Saya ada beberapa teman yang dulu mantan seperti itu juga. Kalau sekarang ketika sudah dapat hidayah, ketawa-ketawa dia, lucu gitu kadang. Ya, kadang disuruh, maaf ya, suruh telanjang, suruh datang ke tempat yang angker, ya, suruh melakukan ini, suruh melakukan itu, nyari, ya, tengah malam dengan telanjang, suruh nyari di sumur yang angker. Dan gitu syarat-syaratnya, ya, aneh-aneh pokoknya. Baik, yang kedua, di antara bahaya perdukunan adalah melanggar salah satu akidah Islam, yaitu ngaku tahu ilmu gaib. Padahal dalam agama Islam tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali hanya Allah saja. Siapa yang mengaku tahu ilmu gaib berarti dia telah kafir. Ya, Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Katakanlah tidak ada yang mengetahui di langit dan di bumi sesuatu yang gaib kecuali hanya Allah saja. Tidak ada yang tahu. Bahkan Jibril saja nggak tahu. Bahkan Nabi Muhammad saja nggak tahu. Kecuali apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya ketika Jibril pernah bertanya kepada Nabi kapan kiamat, apa jawaban Nabi? Ya, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya sama-sama nggak ngerti. Itu Jibril, malaikat yang paling dekat sama Allah. Itu Nabi Muhammad, manusia yang paling dekat sama Allah SWT, nggak tahu kapan kiamat, karena itu perkara gaib. Maka kalau ada yang ngaku tahu kapan kiamat, memprediksi kiamat, jangan dipercaya, karena dia adalah dajjal, pendusta. Kayak dulu ada memprediksi kiamat 2012, ya, tanggal 12, bulan 12, jam 12, nomor cantik, ya. Ternyata nggak ada terbukti. Sama, ya, sama. Seperti prediksi orang juga, umur dunia nggak lebih dari 1500. Kita ini nggak usah menyibukkan diri kita dengan kapan kiamat. Yang paling penting adalah apa yang kita siapkan untuk setelah mati. Ini yang paling penting. Makanya pernah ada seorang badui tanya kepada Nabi SAW, kapan kiamat wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Mada a'dattalah. Kamu nanya-nanya kapan kiamat, emang apa yang sudah kamu siapkan untuk kiamat? Bekal apa? Amal apa yang sudah kamu siapkan? Itu yang paling penting. Karena kita semuanya pasti mati. Belum tentu kita mendapati kiamat, tapi yang pasti adalah kita semuanya pasti akan mati. Ya.
Yang ketiga, di antara bahaya perdukunan adalah membentuk mental pemalas. Orang yang pergi ke dukun itu pemalas. Nyari malas. Carinya yang instan. Ya, yang cepat saji. Dia nggak mau bekerja keras. Ya, pengen kaya tapi jalurnya jalur pintas. Ya, nah, kok mau kerja keras, enak lewat IKS, pesugihan, atau lewat tuyul, ngingoni tuyul, ya, sugih, haram. Rasulullah SAW, Islam itu sangat menekankan kepada kita untuk kerja keras. Ihris alama yang fauka wasta'in billah. Semangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Islam nggak menginginkan kita untuk malas. Bahkan Nabi SAW mengatakan, seandainya seorang di antara kalian pergi ke hutan, kemudian dia cari kayu bakar, kemudian dia pikul di pundaknya, dia pergi ke pasar, dia jual, itu jauh lebih baik daripada dia minta-minta, ngemis kepada orang. Karena Islam nggak menginginkan pemeluknya ini jadi pemalas. Islam ingin kita ini kerja keras, bersungguh-sungguh, baik untuk urusan akhirat ataupun untuk urusan dunia. Bahkan di antara doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Ya. Yang keempat, bahaya perdukunan juga adalah menjadi musuh yang selalu dicurigai oleh masyarakat. Ya, ono wong mati aneh, ngono kan ya. Atau ada kilangan. Ya, biasanya yang dicurigai dukun. Seremnya nanggone Gresik misalkan. Ya. Akeh wong mati tapi kok matine aneh-aneh nih. Ya. Mosok wabah corona iki kok gak. Ya. Biasanya kemudian orang suudzon, ya, mengarahkan kemudian kepada dukun. Atau misalkan ada kilangan, biasanya orang mencurigai, ini koyoke ono sing tuyul iki koyoke, ono sing ngingu tuyul iki. Kemarin saya misalkan gitu ya, namanya komentar orang itu kan sulit dihindari ya, masyarakat. Makanya Islam itu menganjurkan kepada kita untuk bagaimana berusaha menghindarkan diri kita dari kecurigaan orang. Rasulullah SAW pernah, beliau ketika itikaf dijenguk sama istrinya, Sofia. Ketika Rasulullah ngantar di tengah perjalanan, ada sebagian sahabat, ketika tahu Rasulullah SAW bawa perempuan, mereka langsung cepat-cepat. Lalu Nabi mengatakan, ya, ala rislikuma innaha Sofia. Ya, pelan-pelan kalian, ini Sofia loh, yang bareng sama saya ini Sofia. Kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Untuk menutup was-was setan. Nanti jangan-jangan Nabi tadi malam saya papasan sama dia, sama perempuan, nggak tahu perempuannya siapa ya, itu istrinya apa? Jangan-jangan, nah, namanya orang, kadang-kadang was-was setan. Ya, makanya kita harus membendung segala celah yang bisa menodai kehormatan kita. Ya, baik. Kemudian juga yang kelima, di antara bahaya perdukunan adalah memotivasi orang untuk berbuat maksiat. Memotivasi orang untuk berbuat maksiat. Mau tawuran, biasanya orang ke dukun jaluk ilmu kebal. Wah, ini kata tawuran nih, jaluk ilmu kebal. Ya. Orang mau mencuri biar sukses, ya, aksinya ke dukun dulu. Bahkan, ya, pelacur, PSK, ada yang ke dukun untuk biar laris, ya, didatangi terus sama pelanggannya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ada sebagian
wanita-wanita nakal itu pakai apa? Susu, ya, sampai segitunya. Supaya apa? Ya, supaya dia laris. Ya, nah, padahal itu adalah pekerjaan yang haram. Baik. Keenam, di antara bahaya perdukunan juga adalah mendolimi orang lain. Ya, ketika dukun itu kemudian melakukan aksi santet, pelet, apa namanya jenenge? Jengges ya? Jengges dan sejenisnya, itu berarti apa? Zalim sama orang lain, menyakiti orang lain. Ya. Nah. Dan Nabi SAW mengatakan, ittaqudz dzulma fa inna dzulma dzulumat yaumal qiyamah. Hati-hati kalian dari ya kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan besok pada hari kiamat. Ya. Baik. Kemudian yang berbahaya juga, ma'asyiral muslimin, di antara bahaya perdukunan adalah mengolok-olok agama. Mengolok-olok agama. Karena syarat-syaratnya tadi, suruh kadang Al-Qur'an ditaruh di WC untuk diinjak di kakinya. Kadang dipakai untuk keset. Kadang disuruh ngasih darah haid, ya, atau dia disuruh untuk enggak sholat, ya, disuruh enggak puasa, disuruh nyembelih dengan nama jinnya, ya, dan sebagainya. Maka itu adalah mengolok-olok agama. Padahal mengolok-olok agama itu, ya, atau kadang seperti tadi juga nulis raja, ya, kul huwallahu ahad, tapi dengan kebalik, kul hu sungsan. Itu kan mengolok-olok apa? Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala. Padahal mengolok-olok agama itu adalah kekufuran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 65. Ya, 65, 66 Allah mengatakan, wala in sa'altahum layakulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kalau kamu bertanya kepada mereka, mereka mengatakan kami cuma guyonan toh. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian apa? Ya, guyonan, bercanda. La ta'tadiru, jangan banyak alasan. Nggak usah banyak cincong. Ya, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah iman kalian. Nah, dan selanjutnya adalah tidak boleh bagi kita mendatangi para dukun. Haram, ya, pergi ke dukun. Diancam oleh Nabi SAW dengan beberapa ancaman. Dan itu memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama, kalau dia mendatangi dukun dan membenarkan omongannya, maka dia kufur dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kata Nabi, man ata arrafan au kainan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan, ya, percaya kata dukunnya seperti ini misalkan, oh ngeten nggih, ya, percaya Pak, manggut-manggut, ya, bener juga ya kata Mbak Dukun kemarin itu ya. Nah, itu hati-hati tuh. Ya. Karena kalau kita membenarkan, berarti kita membenarkan orang yang mengaku ilmu gaib. Padahal mengaku ilmu gaib, ya, itu adalah kekufuran. Tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali hanya Allah. Yang kedua, kalau kita datang saja tapi nggak mempercayainya, nanya tapi nggak mempercayainya, maka hukumannya adalah haram juga dan tidak diterima sholatnya 40 hari. Nggak diterima sholatnya itu maksudnya nggak dikasih pahala. Tetap sah sholatnya, tapi dia nggak dikasih pahala selama 40 hari. Karena iman, Pak. Itu cuma nanya toh, walaupun dia nggak percaya, iseng. Kata Nabi SAW, man ata arrafan, ya, man ata kahinan aw sahiran, ya, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Barang siapa yang mendatangi peramal, dia bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari, 40 malam.
Cuma nanya toh, iseng-iseng aku cuma iseng aja misalkan. Padahal dia nggak percaya, cuma iseng toh, itu udah nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ini adalah celah untuk menuju membenarkan. Kan orang bisa jadi nanti pertamanya iseng, habis iseng terus, iya juga ya, bener juga ya. Nah gitu. Bener itu wingi ku. Ya, tepat tiba ya. Akhirnya lama kelamaan kemudian apa? Membenarkan. Makanya ditutup rapat-rapat. Karena kaidah dalam syariat Islam itu saddud dzari'ah. Menutup segala celah menuju keharaman. Ya. Minum khamr yang memabukkan itu nggak boleh walaupun cuma sedikit. Nyicipi tok nggak boleh. Mek titik tok kok. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena nyicipi kalau diperbolehkan nanti orang ketagihan. Awalnya nyicipi, enak tiba ya. Karena segala sesuatu itu awalnya cuma apa? Nyicipi. Nyicipi, coba-coba, terus ketagihan. Kayak uang sing rokokan kan juga gitu juga. Awalnya cuma coba-coba, watuk-watuk, kan? Nah, awalnya. Tapi kalau sudah ketagihan, Masya Allah, ya, iso metu teko irungnya, iso metu teko telinganya, iso metu teko matanya, Masya Allah. Ya, baik. Jadi, baik. Yang ketiga, kalau dia mendatanginya untuk mengingkarinya, nah ini boleh. Sampai boleh untuk mendatangi dukun, asalkan untuk mengingkari, ngelabrak misalkan, atau untuk membongkar kedoknya dukun, bantah dengan ilmu, atau polisi misalkan untuk menangkap, itu boleh mengingkari kemungkaran. Tapi kalau mendatangi ya cuma untuk nanya atau bahkan membenarkan, maka ini tidak diperbolehkan, haram ya, hukumnya haram, bahkan ini dosa besar ya. Hati-hati, tidak boleh bagi kita untuk mendatangi dukun. Baik ya, sekarang ini mungkin nggak mendatangi langsung ke rumahnya, sampai nanya WhatsApp misalkan. Sekarang kan orang bisa, saya nggak mendatangi kok Ustaz, tapi nanya lewat apa? Ya, lewat HP misalkan. Ya podo ae. Bahkan sekarang ini ada ya, perlu diketahui, ada ya dukun dan sebagainya itu website. Itu ada. Jadi konsultasi. Melayani jarak jauh. Kadang di TV juga demikian ada. Ya, bahkan biasanya kalau akhir-akhir tahun misalnya banyak peramal-peramal tuh. Nanti tahun ini akan kejadian ini, ada kejadian itu. Ya. Kan ada di TV kadang didatangkan gitu ya. Wah, ini bisa melihat katanya punya panca indera ke-6 misalkan. Itu adalah penyakit. Orang yang seperti itu tuh berarti apa? Ya, udah nggak waras. Itu ada yang perlu diobati. Perlu diruqyah. Coba aja kalau diruqyah, jerit ya. Ya, orang seperti itu. Itu karena sudah apa? Kemasukan jin. Sehingga punya keanehan. Itu bukan kelebihan. Orang bisa melihat masa itu bukan kelebihan. Itu malah apa? Kekurangan dia. Itu aib dia. Cacatnya dia yang perlu untuk diruqyah. Itu sakit, penyakit itu. Baik, yang terakhir, ma'asyiral muslimin, kita harus apa? Berjihad melawan apa? Perdukunan ini. Karena begitu marah pada zaman kita sekarang, kita harus sama-sama saling mengingatkan untuk keluarga kita, terutama ya untuk masyarakat kita, teman-teman kita ya yang masih mungkin percaya kepada perdukunan, sihir, ya ramalan dan sebagainya, maka hendaknya bagi kita untuk saling apa? Mengingatkan. Ya, saling mengingatkan. Karena tugas kita adalah saling menasihati. Ya, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Ya, kita tidak ingin saudara kita, tetangga kita, sahabat kita masuk neraka. Ya, karena kita semuanya nggak bakalan kuat ya untuk masuk neraka. Baik, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, menjelaskan bahaya sihir dan perdukunan. Ya, kita jelaskan seperti yang sudah kita pelajari tadi, bahaya-bahayanya kita sampaikan, dalil-dalilnya, bahayanya. Menurut pandangan agama Islam itu seperti ini, nggak boleh. Ya. Yang kedua,
membongkar kedok para dukun, para tukang sihir, ya, kebohongan-kebohongan mereka. Kemudian yang ketiga adalah melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengokohkan keimanan. Karena banyaknya orang yang pergi ke dukun itu karena kurangnya iman, kurangnya tauhid, lemahnya akidah. Makanya ini harus kita ajak ya diri kita, keluarga kita untuk semangat ngaji ilmu agama. Kemudian juga diantara cara juga adalah peran guru, para demikian juga para dai, para ustadz, para khotib, ya, mengingatkan ya di khutbah-khutbah tentang larangan haramnya perdukunan ini. Jarang ya para khotib bahas tentang haramnya perdukunan. Nah, padahal ini penting, masalah tauhid. Ya. Daripada cuma bahas politik, ya, cuma bahas sembako mahal, ya, mendingan bahas masalah yang bisa menyelamatkan manusia dari neraka. Ya, kita bisa juga menyebarkan fatwa-fatwa para ulama, ya, tulisan-tulisan di WhatsApp misalkan sekarang banyak, ya, kita sebarkan semampu kita. Ya, bahkan sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tentang haramnya sihir dan perdukunan. Ya, nah ini. Dan bagi para pemerintah hendaknya menegakkan apa? Hukum bagi para dukun. Ya. Nah ini. Ya, kalau kita nggak bisa menerapkan seperti syariat Islam, ya, di penggal, minimal ada hukumannya lah. Ya, ditangkepin, di penjara misalkan, daripada dibiarkan saja. Harus ada hukuman supaya cerah. Ya, supaya cerah. Karena kadang sebagian manusia itu lebih takut sama hukuman manusia daripada hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik. Ini ada beberapa pertanyaan singkat saja ya. Ustadz, mohon dijelaskan perihal anak indigo. Ini tadi anak yang punya kelainan ini. Ini anak nggak wajar. Kalau dia punya indigo, mempunyai indera keenam dan sebagainya, ini perlu diruqyah. Ini penyakit. Ya. Karena kalau dia bisa melihat hal-hal yang aneh, itu malah tekanan batin bagi dia. Malah tekanan batin. Ada beberapa anak seperti ini perlu diruqyah. Seperti ini. Ya, supaya apa? Hilang. Kasihan. Kalau dia malah bisa lihat hal-hal yang aneh, lihat ini, itu malah kasihan dia. Hidupnya tidak nyaman, tidak bahagia. Jadi ini bukan kehebatan. Ini justru adalah apa? Penyakit. Banyak orang kalau lihat ada anak indigo, ini berarti apa? Hebat itu. Bukan, ini bukan kelebihan. Ini penyakit yang harus diobati. Diobati dengan apa? Diruqyah. Bisa ya, dihilangkan dengan ruqyah. Ya. Ya, ya. Ya. Piro iki? 10 iki kayaknya.
Baik. Ya, tadi karomah sudah kita sampaikan bahwa itu tidak hanya khusus pada zaman dulu saja, tapi pada zaman kita sekarang bahkan sampai nanti akhir zaman juga ada, karena karomah itu diberikan kepada orang-orang soleh, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan memang kalau kita bandingkan misalkan karomah yang terjadi pada zaman tabi'in dengan zaman sahabat, memang lebih banyak tabi'in, karena lebih dibutuhkan. Karena kalau zaman sahabat ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah ada mukjizat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga lebih dibutuhkan pada tabi'in. Tapi harus dibedakan tadi, adanya karomah itu bukan berarti kemudian menjadikan bolehnya kita kemudian minta-minta kepada wali atau menunjukkan bahwa dia berhak untuk dijadikan Tuhan. Sama sekali tidak. Jangankan wali, nabi saja yang punya mukjizat nggak boleh untuk dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus dibedakan antara adanya karomah, iya betul ada untuk para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang bertakwa, ya, itu benar ada karomah itu. Kita nggak mengingkarinya. Ya, ada sebagian orang yang mengingkarinya. Orang-orang Mu'tazilah mengingkarinya. Tapi nggak boleh juga kita berlebihan seperti orang-orang sufi. Wah, ini berarti ada karomahnya. Oh, kuburannya wangi baunya. Akhirnya kemudian minta-minta kepada dia. Ya, ini yang nggak boleh. Ini berlebihan. Ya, sikap kita tengah-tengah. Kita menetapkan karomah itu ada, tapi kita tidak boleh untuk apa? Berlebih-lebihan. Sampai minta-minta kepada para wali, ini juga tidak diperkenankan. Ya. Terus apa mau lali aku? Sing terakhir. Kalau tidak sengaja kemudian di HP, kemudian tiba-tiba misalkan ada ramalan dan sebagainya, kalau memang tidak disengaja, ya, tidak disengaja, maka tidak ada dosa bagi kita. Ya, kalau memang tidak sengaja. Tapi kalau misalkan itu muncul, maka tidak boleh bagi kita untuk membaca dan langsung dilewati. Ya, langsung dilewati atau kemudian dihapus. Ya, misalkan biasanya ada tanda di atasnya itu, ya, diklik yang tanda silangnya, ya, seperti itu. Ya, jangan kemudian coba penasaran, coba ngerti bener misalkan. Nah, itu yang nggak boleh. Hati-hati, ramalan, terus apalagi biasanya ramalan bintang, ya, zodiak. Nah, itu nggak boleh, haram. Ya, tidak boleh bagi kita untuk membaca seperti tadi. Tadi dijelaskan perihal sesaji buat jin berupa ayam, kepala kerbau dan sebagainya. Sedangkan kita tahu bahwa makanan jin adalah kotoran dan tulang. Apakah bertentangan dengan hadis tersebut? Ya, ini salah satu. Ya, salah satu dari makanan jin itu adalah kotoran dan tulang. Bukan berarti kemudian yang lainnya tidak. Ya, yang lainnya tidak. Ya, dalam athar pernah disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, nanti bisa dilihat ketika tafsir surat Al-Jin itu disebutkan ada seorang ulama ngeruqyah, ya, kemudian ada terjadi dialog dengan jin. Pertanyaannya, makanan apa yang kalian sukai wahai jin? Jawabnya apa? Nasi. Sego, Pak. Ya, nasi, doyan nasi. Ada syekh kita waktu itu menyampaikan, ini kayaknya jinnya wong Indonesia kok ya, iya. Kok seneng sego ini. Nah, jadi apalagi kalau misalkan tadi diperuntukkan kepada selain Allah SWT, itu paling seneng itu setan, karena di sana ada kesyirikan. Ya, kadang kan kita masya Allah, kadang eman-eman gitu ya, tumbal sesajen, ya, tumpeng, udah bagus-bagus, enak, nggak taunya dibuang gitu aja ke laut. Mana ya, Mak? Coba kayak Majelis Al-Hijrah. Setelah bagaimana cara mengobati orang yang terkena santet? Diruqyah. Ya, diruqyah. Dibacakan ayat-ayat apa? Al-Quran, terutama ayat kursi, surat Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu bin nas.
ya, qul a'udzu birabbil falaq. Ini ya beberapa ayat yang sangat penting. Ya, kursi ya, surat Al-Fatihah ini kemudian dipekam, ya, dipekam. Rasulullah SAW dulu ketika pernah disihir, beliau juga apa? Cara pengobatannya adalah dengan dipekam. Kemudian yang ketiga, cari ya buhul-buhulnya. Ya, mungkin biasanya mereka melemparkannya. Mungkin di rumah, misalkan di atap atau mungkin di genteng ya, ada tuh di halaman. Itu cari, kalau bisa nemukan buhulnya, dirusak ya, dibuang, dipendam, dibakar, itu lebih cepat. Ya. Nah, kemudian juga adalah mandi dengan daun bidara. Daun bidara, Pak. Doro itu. Apel gresik, apel kecil-kecil yang ada. Nah, itu diulek ya. Kemudian apa namanya? Ya. Air hangat, air panasnya tadi dicampur dengan daun bidara tadi. Ya, itu manjur. Ya, itu manjur. Terakhir ini, bagaimana hukumnya mencari orang yang hilang dengan bantuan orang yang bisa menerawang? Ya iki nggak boleh, podo ae minta bantuan kepada Mbah Dukun, nggak boleh. Ada yang hilang, barang kita hilang, misalkan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kepada yang mampu diumumkan, ya. Atau lapor kepada polisi dan sebagainya, ya. Atau sampean yang lupa misalkan, udah caranya apa? Sholat tolak iling, naruh misalkan kunci misalkan, ya, lupa naruhnya di mana, sholat tolak iling. Karena biasanya orang kalau sholat itu apa? Diiling loh Pak karo setan. Oh ya. Sering kan kita kalau pas sholat, diiling loh. Ya. Kunci ini sepeda motor kurang dijikik loh. Nah, kompornya kurang dipateni. Nah, itu kalau pas sholat, diingatkan semuanya. Baik, demikian. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.